Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fitri Wardani dengan NIM 2214020084 dari kelas PBAC. Di sini saya akan membahas hadis yang ke-9, yaitu ihsan pada orang tua. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nas bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Dan selanjutnya yaitu terjemahan dari hadis yang ke-9 ini. Hadis ini disampaikan oleh Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, siapakah yang lebih baik atau yang lebih pantas dengan sebaiknya pergaulanku atau persahabatanku? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, kemudian ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, kemudian ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemudian bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah dan Ahmad.
Yang selanjutnya yaitu terjemahan perkata dari hadis yang ke-9 ini. Yang pertama yaitu ja'a, yang artinya datang, rojulun, yang artinya seorang laki-laki, ila, yang artinya kepada, man, yang artinya siapa, ahakku, yang artinya berhak, bihusni, yang artinya dengan baiknya, sahabati, yang artinya persahabatanku, ummuka, yang artinya ibumu, abuka, yang artinya ayahmu, dan yang terakhir adalah umma, yang artinya kemudian. Selanjutnya yaitu kandungan hadis yang ke-9 ini. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seorang anak berbuat baik, bergaul dengan baik terhadap orang tuanya. Siapakah manusia yang lebih berhak dengan baiknya persahabatanku? Di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan orang itu bahwa orang yang lebih berhak kamu perbuat kepadanya sebaik-baiknya, kamu berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya adalah orang tuamu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibumu. Dan siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, kemudian ibumu, sampai 3 kali. Dan kemudian setelah Nabi menjawab ibumu 3 kali, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bapakmu. Ada 2 pemahaman terhadap hadis ini. Yang pertama yaitu bahwa orang yang paling diprioritaskan oleh seorang manusia untuk dia bergaul dengan sebaik-baiknya adalah kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentunya ada perbedaan. Jadi orang tuanya yang paling dia bergaul dengan sebaik-baiknya. Dia berakhlak dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Kemudian perbedaan yang ada adalah pendapat yang pertama menyebutkan bahwa
Berdasarkan hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan derajat kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, di mana hal ini seorang anak mesti lebih mendahulukan ibunya, kemudian bapaknya, di mana dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang ibu disebutkan derajatnya 3 kali, dan ini lebih tinggi dari bapaknya. Yang kedua yaitu hadis ini tidaklah sebenarnya menyebutkan bahwa seorang anak mesti memprioritaskan, mendahulukan ibunya dibanding bapaknya. Cuma saja dalam hadis ini keduanya sama-sama orang tua dari anak tersebut, sama-sama berjasa kepadanya, cuma saja jasanya berbeda antara satu sama lain. Yang tidak bisa dibandingkan, yang salah satu lebih berjasa dan lebih hebat dan yang lain, sehingga dia harus mendahulukan antara yang lainnya. Yang terakhir yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Kaitannya yang pertama yaitu tentang materi pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak seorang anak kepada kedua orang tua. Dia harus memberikan akhlak terbaiknya kepada kedua orang tuanya. Dan yang terakhir yaitu kaitannya dengan metode pengajaran, di mana hadis ini dicontohkan tentang metode tanya jawab. Kesimpulan dari hadis ini adalah seorang anak lebih mengutamakan akhlak baiknya kepada kedua orang tuanya, kepada ibu dan juga bapaknya. Mungkin sekian pembahasan hadis yang ke-9 ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.